mulai ya. Oke, ini ada ringkasannya. Nah, minggu lalu kita sudah bahas sampai poin keberapa ya? Oke, coba kita baca lagi simbol iman kita ya. Atau pengakuan iman. Coba baca 1, 2, 3. Aku percaya pada Sang Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang Tuhan Yesus Kristus dan menciptakan dari bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Iya. Oke, ya kita sudah bahas. Aku percaya itu artinya apa? Bahwa keselamatan itu membutuhkan selain keselamatan universal, ini adalah keselamatan yang individu. Aku percaya, kita perlu mengaku percaya kepada Allah, ya. Kita udah bahas ini ya. Terus kemudian kepada satu Allah, Allah yang Esa, ini kita udah bahas ya. Kemudian Allah yang Esa itu disebut Bapa. Lalu Bapa ini adalah Maha Kuasa. Kemudian Dia menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ini sudah kita bahas juga ya. Kemudian poin berikutnya adalah kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ini juga kita udah bahas ya. Kemudian dia adalah anak tunggal Allah, ini kita udah bahas. Kemudian yang diperanakan dari Bapa sebelum segala zaman. Nah, ini mungkin saya review dari sini aja ya. Dia disebut anak tunggal Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum segala zaman. Nah, Kiril mengatakan dia tidak diperanakan dari sesuatu yang lain daripada yang sudah ada sebelumnya, tetapi dia diperanakan dari semula sebagai anak Bapa sebelum segala permulaan dan sebelum segala zaman. Dengan demikian dia adalah anak Allah secara kodrati, bukan anak angkat yang diperanakan dari Bapa. Oke, jadi diperanakan itu secara kodrati ya, bukan secara angkat. Nah, kita yang secara angkat gitu ya, menjadi anak-anak Allah, sedangkan dia adalah anak Allah secara kodrati. Tetapi jika kamu mendengar tentang anak yang diperanakan oleh Allah, janganlah kamu memikir hal yang fana, jangan kamu berpikir tentang keturunan yang fana, supaya kamu tidak menjadi gemar. Allah adalah roh, dan roh adalah keturunannya. Karena tubuh-tubuh memperanakan tubuh-tubuh memerlukan waktu untuk campur tangan, tetapi waktu tidak campur tangan dalam peranakan anak dari Bapa. Oke, jadi peranakan itu tidak ada indikasi waktu. Dan apa yang diperanakan dengan tidak sempurna, tetapi kalau kita ya, tetapi anak Allah diperanakan dengan sempurna. Sebab apa yang ada padanya sekarang ini, itulah dia yang ada pada mulanya, dari mulanya. Ya, diperanakan tanpa permulaan, yang saya bilang kemarin, arke itu ya, pada mulanya itu menunjukkan kekekalan, bukan di dalam waktu. Jadi kalau kita diperanakan di dalam waktu, Allah diperanakan di dalam pada mulanya atau pada kekekalan itu. Dan kita diperanakan supaya kita beranjak dari tidak tahu yang kanak-kanak kepada keadaan yang tahu, yang berakal budi. Ya, keturunanmu hai manusia tidak sempurna.
karena pertambahanmu itu bersifat progresif. Artinya manusia bertambah banyak. Tetapi janganlah kamu menyangka bahwa demikian halnya dengan dia, dan jangan kamu menyangka bahwa dengan dia yang memperanakan itu yang berkuasa. Karena jika apa yang diperanakan itu tidak sempurna, jadi Allah memperanakan sang anak bukan berarti Allah itu nanti akan jadi tambah banyak gitu ya. Manusia yang akan tambah banyak, tapi Allah ya tetap Esa itu. Kemudian terus dia katakan yang memperanakan janganlah bilang yang diperanakan itu jadinya tidak berkuasa atau kurang berkuasa dari yang memperanakan. Tentu tidak, ya, karena secara kodrati berarti kan punya kodrat yang sama. Oke? Atau kurang sempurna atau tidak sempurna gitu. Jadi baik yang memperanakan maupun diperanakan itu sama sempurna dan sama berkuasa atau sama sama-sama ilahi gitu ya. Oke, terus tetapi pada akhirnya menerima kamu menyangka bahwa dia yang memperanakan itu kurang berkuasa karena apa yang dikaruniakan. Kemudian menurut kamu tidak dikaruniakan oleh Bapa dari mukanya. Karena itu jangan kamu menyangka, sebab ketika Abraham memperanakan Ishak, dia memperanakan bukan dikehendaki, melainkan dianugerahkan orang lain kepadanya. Tetapi dalam memperanakan Allah Bapa tidak ada ketidaktahuan dan tidak ada perantara. Sebab mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa yang diperanakan adalah kefasikan yang paling besar, sama misalnya dengan mengatakan bahwa setelah melalui petir. Artinya kalau manusia melahirkan anak kan dia nggak tahu anaknya itu seperti apa gitu ya, ya kan? Dia nggak tahu laki-laki atau perempuan ini gitu yang akan lahir gitu. Tapi Allah di sini berbeda gitu ya. Oke, Bapak memperanakan anak bukan seperti manusia memperanakan pikiran, sebab pikiran di dalam kita adalah sesuatu yang tidak tetap. Ya, pikiran kita jika diucapkan atau tersebar menguap di udara dan lenyap. Tapi kalau Bapak memperanakan bukan berarti kayak pikiran yang akan lenyap. Berarti anak itu tetap kekal adanya selama-lamanya ya. Oke, ini kita udah bahas ya. Sekarang ini, terang dari terang, Allah yang sejati dan Allah yang sejati. Oke. Kalau anak, Bapak maksudnya sang logos tadi dalam segala hal sama dengan dia, maksudnya Bapak yang memperanakan sang anak, kekal dari Bapa yang kekal, hidup dari hidup yang diperanakan, dan terang dari terang, kebenaran dari kebenaran, kebijaksanaan dari kebijaksanaan, raja dari raja, Allah dari Allah, kuasa dari kuasa. Ya, maka kalau dia memperanakan secara kodrati, maka disebut bisa dikatakan hidup dari hidup, terang dari terang, kebenaran dari kebenaran, hikmat dari hikmat, raja dari raja, Allah dari Allah, kuasa dari kuasa. Itu artinya sekontrak gitu. Oke? Dia adalah anak Allah pada hakikatnya dan bukan karena adopsi atau diangkat, ya, diperanakan dari Bapa. Sebab Bapa yang adalah Allah yang sejati memperanakan anak yang sama dengan dirinya sendiri, yaitu Allah yang sejati. Bukan seperti kayak guru-guru memperanakan murid-murid seperti yang dikatakan Paulus kepada beberapa orang, dalam Kristus Yesus aku peranakan kamu oleh Injil, 1 Korintus 15. Sebab dalam hal ini dia yang pada hakikatnya bukan anak menjadi anak karena pemuritan, ya kan? Nah, tetapi dalam kasus yang ada di hadapan kita bahwa Yesus adalah anak secara alamiah, anak secara kodrati, ya, gitu. Misalnya kita bisa lihat jumpai di dalam pembaptisan Yesus dikatakan inilah anakku. Oke, tidak dikatakan waktu dibaptis sekarang dia menjadi anakku, tapi inilah anakku. Artinya menyatakan bahwa sebelum dia dibaptis dia memang adalah anak Allah. Oke. Kemudian dikatakan dia diperanakan bukan yang dibuat atau diciptakan. Nah, ini artinya apa? Secara ringkas, dia tidak menjadikan anak dari yang tidak ada menjadi ada. Oke, jadi jangan mengatakan bahwa Yesus dulu tidak ada, sekarang jadi ada sejak diperanakan, gitu ya. Oke, dan tidak pula menjadikan dia yang bukan anak menjadi anak. Tetapi Bapa yang adalah kekal dari kekekalan sampai selama-lamanya memperanakan anak tunggal yang tidak mempunyai anak dan yang tidak mempunyai saudara. Sehingga tidak ada dua prinsip. Yang pertama, tapi Bapa adalah kepala dari anak dan dia adalah yang mula-mula. Oke, ini artinya bahwa kalau dia diperanakan bukan yang dibuat, itu artinya dari sejak kekekalan Allah memperanakan sang anak. Di mana ada anak, di mana Bapa, di situ adalah di situ ada sang anak. Artinya bahwa di dalam kekekalan
Bapak memperanakan anak tunggal. Ya, mungkin analoginya kita tidak pernah dimanapun kita berada di situ kita membawa logos atau kata-kata kita. Jadi kita tidak pernah terpisah dari kata-kata kita gitu. Ya, kira-kira di mana ada sang Bapak, di situ ada sang logos dan dikatakan diperanakan berarti sang anak itu atau sang logos itu berasal dari sang Bapa. Oke, seperti kata-kata kita berasal dari dalam diri kita. Tapi kata-kata kita dengan diri kita itu bukan hipostasis ya, itu cuma gambaran ya menjelaskan tentang Bapak dan anak. Dengan Bapak dan anak itu memang dua hipostasis atau dua pribadi yang let's say berbeda antara anak dan Bapak, Allah dan firman-Nya atau logos ya. Nah, tidak pernah dikatakan anak menjadi bapak, bapak menjadi anak gitu ya. Tetapi yang benar adalah bapak memperanakan anak gitu. Atau bapak mengandung firman-Nya atau logosnya. Bukan di dalam satu masa, tetapi di dalam satu kekekalan ya. Dalam satu kekekalan. Oke. Anak adalah Allah atas segala sesuatu, tetapi dia adalah Allah Bapa, Allahnya sendiri, sebab dia tidak malu berkata, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 10:17. Tetapi jangan kamu menyangka bahwa anak adalah Bapa, ya, atau dia adalah Bapa dari anak dan dari malu-malu arti yang sama. Artinya dia telah menunjukkan perbedaannya dalam hal berikut ini. Sebab dia tidak berkata, aku naik kepada Bapak, supaya malu-malu itu tidak disamakan dengan anak tunggal. Tetapi dia berkata, Bapakku dan Bapamu. Jadi maksudnya, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. It means that Bapa adalah Bapakku, dan Bapak ini juga adalah Bapamu. Bapak dari malu-malu ciptaan. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau dia adalah Bapak kita, itu secara pengangkatan gitu. Sedangkan Yesus secara kodrati itu beda. Jadi kalau kita memanggil Bapa itu secara pengangkatan, berbeda dengan Yesus memanggil Allah itu Bapa adalah secara kodrati. Oke? Ini bisa dipahami ya. Dan lagi kepada Allahku dan Allahmu dalam satu hal, Allahku sebagai anaknya yang sejati dan tunggal, tetapi Allahmu itu adalah hasil karyanya. Ya, maka anak Allah adalah Allah yang sejati yang telah ada sebelum segala zaman. Nah, ini di kuliah katekisasi 11 ya. Poin 18 sampai 19. Jadi kalau 11 kalian tinggal lihat ini nomor berapa ini? Ini 12. Jadi nanti ada 11-nya, misalnya 12:1 ini dia. Oke, nanti 12:2. Jadi kalau istilahnya ada 12:3. Jadi kalau di sini digambarkan seperti katekisasi yang ke-11 poin 18 19 gitu ya. Jadi yang 11 18 dan 19 ini bicara tentang sang anak ya. Ini kalian bisa baca di sini nanti secara padatnya ya. Ini yang 12 nanti bisa baca yang di 11. Kalau 11 itu tentang sang anak tadi yang sebelum inkarnasi. Ya. Nah, 12 ini setelah dia inkarnasi jadi manusia. Oke. Ini berarti kalian tinggal cari aja di sini 11. Oke, nanti mungkin di bawah sini ya. Biasanya ada ini. Enggak ada. Oke, sambil nunggu itu. Nah, misalnya kalau saya tanya, apa artinya diperanakan bukan yang diciptakan? Ya, artinya anak diperanakan oleh Allah atau Bapa
dalam kekekalan, bukan dalam ciptaan. Ya, oke. Apa lagi? Yang ada bukan dari Adam. Oke. Saya lebih detail nanti di poin 11 ini ya. Bukan poin 11, kategorisasi yang ke-11. Ini tentang, itu kita coba buka ya. 11 mana ya? Ada yang sudah baca belum? Saya selalu share di mana tuh, di grup ya. Ini tanggal 14 kemarin. Oke, nah ini cukup kompleks ya, karena kata diperanakan itu banyak orang menyangka bahwa anak Allah itu lebih rendah daripada Bapa, atau dia diciptakan, karena ada istilah diperanakan. Nah, di sini secara tegas dalam pengakuan iman itu diperanakan, bukan dicipta. Apa beda diperanakan dengan dibuat? Diperanakan bukan yang dibuat. Kalau diperanakan, di sini tentu kita tahu dia berasal dari sang Bapa secara kodrati. Ya. Kalau dibuat, diciptakan berarti ya dia punya penciptanya. Oke, sedangkan anak itu nggak punya pencipta, karena dia sendiri diperanakan, bukan dicipta. Ya, bukan dicipta. Nah, ini tentang firman Logos ya, anak tunggal Allah yang diperanakan dari Bapa yang Maha Esa sebelum segala zaman. Nah, ini olehnya segala sesuatu dijadikan. Coba ini tadi poin yang ke berapa tadi? 18 ya. Nih ya. Oke, misalnya, barang siapa telah melihat anak, ia telah melihat Bapa, sebab dalam segala hal anak adalah sama dengan dia yang memperanakan. Ya, yang memperanakan hidup daripada hidup, terang daripada terang, kuasa daripada kuasa, Allah dari Allah, sifat-sifat Allah itu tidak dapat diubahkan. Jadi kalau dikatakan diperanakan, berarti semua sifat Bapa ada pada sang anak, gitu ya. Oke, kemudian 19. Nah, ini kita jangan menyangka bahwa anak itu adalah makhluk yang diciptakan gitu ya. Kok dia mengatakan Bapakku dan Bapakmu gitu ya. Jadi seolah-olah Yesus itu diciptakan gitu. Oke. Nah, nih di sini dikatakan Allah mempunyai anak tunggal yang diperanakan secara kodrati, yang tidak memulai keberadaannya ketika ia dilahirkan di Bethlehem, tetapi sebelum segala zaman. Ya, jadi dia diperanakan sebelum segala zaman. Oke, dan seterusnya kamu bisa baca ini ya. Kemudian, oke, ini tentang yang lebih unggul daripada malaikat. Ya. Oke, kita lanjut di sini. Poin berikutnya, yang sehakikat dengan Bapa. Oke, ini kembali lagi menegaskan bahwa percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah sama dengan segala hal dengan dia yang memperanakan dia. Karena tadi kenapa sehakikat dengan Bapa? Karena dia diperanakan secara berarti, artinya secara sehakikat dengan Bapa. Ya. Nah, di sini dikatakan dia tidak memulai keberadaannya dalam waktu, tetapi dia ada sebelum segala zaman, secara kekal dan tidak dapat mengerti, diperanakan dari Bapa dan hikmat dan kuasa. Ya, dan kebenaran itu secara pribadi ada. Sama-sama dengan Bapa memerintah, tidak berkenan kepada martabat kealahan dan mengenal Bapanya, sama seperti dia dikenal oleh Bapanya. Janganlah kamu memisahkan anak dari Bapa dan janganlah kamu mencampur adukan keduanya.
sehingga kamu percaya bahwa anak adalah Bapa. Oke, tetapi percayalah bahwa dari Allah yang Esa itu ada anak tunggal yang sudah ada sebelum segala zaman, yaitu Allah yang adalah Firman. Firman tidak diucapkan secara eksternal dan tersebar di udara dan yang tidak serupa dengan kata-kata yang tidak berpribadi. Tapi firman itu adalah sang anak, pencipta semua yang memiliki firman itu. Firman yang mendengarkan Bapa dan dirinya sendiri yang berfirman. Kemudian dia berkata dalam Injil, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yohanes 14 ayat 11 ya. Dia tidak berkata akulah Bapa, tetapi aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi bedakan akulah Bapa gitu ya. Dan lagi dia tidak berkata aku dan Bapa menjadi satu, tetapi aku dan Bapa adalah satu gitu. Oke, jadi ini ada perbedaan supaya kita tidak mencampur adukan ataupun memisahkan gitu. Oke, I think ini kita udah bahas ya. Nih, dan oleh dia segala sesuatu dijadikan, ini menunjukkan bahwa sang Logos itu adalah pencipta segala sesuatu ya. Ini udah dibahas juga ya. Ini udah ya. Dan demi keselamatan kita, oke, sekarang ini. Dan berinkarnasi dari Roh Kudus dan perawan Maria. Apa artinya? Ini percaya bahwa dia anak tunggal Allah yang menjadi manusia karena dosa-dosa kita telah turun dari surga ke dunia setelah menjadi manusia dengan perasaan yang sama dengan kita dan telah dilahirkan dari anak darah yang kudus dan Roh Kudus, bukan secara lahiriah, bukan pula secara hayalan, melainkan secara hakiki. Ya, dia juga tidak melewati anak darah seperti melalui saluran, tetapi benar-benar mengambil dagingnya dan darinya benar-benar diberi makan dengan susu dan benar-benar makan seperti yang kita lakukan dan benar-benar minum seperti yang kita lakukan. Karena jika inkarnasi adalah bayangan, keselamatan juga adalah. Jadi kita tidak percaya bahwa tubuhnya itu hanya sekedar bayangan atau hanya sekedar bukan tubuh yang sejati ya, tapi benar-benar mengambil daging dari Maria. Kemudian kita menerima Allah, Sang Firman, yang sungguh-sungguh telah menjadi manusia, bukan atas kehendak laki-laki dan perempuan seperti yang dikatakan oleh para bidat, tetapi yang telah menjadi manusia dari anak darah dan Roh Kudus menurut Injil, bukan secara lahiriah melainkan secara hakiki. Ya, para bidat salah dalam banyak hal ini. Beberapa di antara mereka sama sekali menyangka bahwa dia dilahirkan dari anak darah, yang mengatakan bahwa dia dilahirkan tetapi bukan dari anak darah, melainkan dari seorang perempuan yang sudah bersuami. Ada lagi yang mengatakan bahwa Kristus bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi seorang manusia yang menjadi Allah. Ya, jadi bukan Allah yang jadi manusia, tetapi orang yang mengangkat dirinya jadi Allah. Karena mereka berani mengatakan bahwa bukan firman yang sudah ada sebelumnya menjadi manusia, tetapi seorang manusia yang dimahkotai oleh satu kemajuan gitu ya, keilahian misalnya. Jadi kita tidak percaya bahwa Yesus menjadi Allah, karena dia adalah Allah yang jadi manusia. Oke, biarlah kita juga membenci mereka yang mengatakan bahwa kelahiran Juru Selamat berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan berani mengatakan bahwa itu berasal dari Yusuf dan Maria. Jadi ayahnya secara daging itu adalah Yusuf, dan tentu ini juga menghujat ya. Sebab itu marilah kita ingat akan Yakub sebelum menerima Rahel telah berkata kepada Laban, serahkanlah istriku. Sebab sama seperti dia yang hanya berdasarkan janji disebut istri Yakub sebelum perkawinan terjadi, demikian juga Maria karena dia telah bertunangan disebut istri Yusuf. Jadi memang di Alkitab dikatakan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Lalu ada yang beranggapan bahwa ya Yusuf mensetubui Maria lalu melahirkan Yesus. Nah ini sebagai istri ini kita bisa ingat dalam kejadian Laban ya, bahwa berdasarkan janji itu juga sudah disebut sebagai istri. Roh Kudus turun atas anak darah Maria yang kudus karena dia yang dilahirkan itu adalah Kristus, anak tunggal, dan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi dia dan Roh Kudus yang turun ke atasnya yang menguduskan dia, supaya dia dapat menerima dia yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Tidak perlu banyak kata untuk mengetahui bahwa kelahiran itu tidak bercacat dan tidak bernoda. Jelas ya bahwa Roh Kudus itu menguduskan siapa? Menguduskan dia. Artinya daging yang dikenakan oleh Kristus itu adalah daging yang telah kuduskan. Sehingga inkarnasi itu memang pengudusan kodrat manusia. Maka Kristus itu bisa dikatakan seperti the second Adam ya, Adam yang baru. Nah, jadi di sini menarik, nanti kalian bisa baca Christ is the second Adam gitu ya. Itu Adam yang kedua. Ini satu topik yang menarik juga.
Ya, ini banyak dibahas oleh Rasul Paulus ya di dalam surat Roma, dalam 1 Korintus 15 ya. Itu membahas the Christ the second Adam. Kemudian ada Bapak Gereja misalnya katakanlah Irenaeus itu juga membahas itu ya, yang dia formulasikan dalam doktrin rekapitulasi. Oke, jadi kayak nah kalau kamu kayak baca buku daftar isinya biasa di depan ya, gitu ya. Terus kita buka dari awal sampai akhir gitu, selesai kan gitu ya. Tapi karena Adam itu berdosa, maka keseluruhan dari awal sampai akhir itu jadi dosa gitu ya. Lalu Yesus datang, dia balikin gitu. Dia balikin, jadi daftar pustakanya itu jadi di halaman terakhir. Sekarang kita baca lagi dari terakhir sampai awal gitu. Jadi baca buku sampai awal kembali, jadi baru lagi gitu. Ya, paham ya? Rekapitulasi. Jadi kayak Yesus itu merekap ulang ya. Nah, tadi kita baca buku ya, Adam itu di halaman pertama, lalu sejarah manusia itu berjalan terus sampai Yesus datang. Nah, sekarang Yesus membalikkan kembali ya, membalikkan lagi semua sampai nanti pada mulanya lagi yang baru, semua baru gitu ya, langit dan baru, manusia baru, semuanya baru gitu. Nah, itu namanya rekapitulasi. Oke, tapi kita tidak bahas itu dulu ya. Di sini Roh Kudus telah menguduskan daging itu sehingga daging itu jadi baru gitu ya. Jadi inkarnasi itu adalah penyucian atau pengudusan daging manusia yang baru. Ya, karena kalau Kristus tidak mengambil daging yang baru, maka daging kita akan selalu selalu bernoda. Dan kita sekarang berpartisipasi di dalam Kristus melalui melalui sakramen gitu ya. Seperti kita makan tubuh dan darahnya gitu. Nah, kita berpartisipasi di dalam anugerahnya. Oke, jadi kita misalnya contohnya dalam peristiwa Musa dan Elia ya, yang menampakkan diri di atas Gunung Tabor, dia benar-benar bercahaya gitu ya, karena berpartisipasi di dalam energi itu. Ya, bukan ya kayak contoh tadi ya, saya sering pakai besi yang dipanasin ini ya. Jadi besinya benar-benar berapi, ada apinya di dalam. Tapi besi bukan api, atau besi itu berubah jadi api ya, dia tetap besi, cuma besi yang membara, yang panas gitu ya. Ya, jadi kita kalau Kristus itu adalah mengambil daging Maria, lalu daging itu disucikan. Bagaimana nanti dengan daging kita, ya, atau tubuh kita? Nah, tubuh kita ya akan tetap menjadi tubuh kita, cuma ada dialiri oleh semacam api tadi. Api itulah anugerah itu. Ya, api itulah seperti kita makan tubuh dan darah Yesus itu. Nah, itulah yang kayak terus bekerja di dalam daging kita, dalam tubuh kita. Nah, kita berpartisipasi di dalamnya. Jadi kita menjadi ilahi itu by grace ya. Atau kita berpartisipasi, atau kita menjadi serupa dengan Kristus itu bukan kita jadi Kristus gitu ya, tetapi kita masuk ke dalam anugerahnya Kristus itu. Ya, kayak analoginya yang paling mudah ya mungkin besi yang dipanasin di dalam api itu. Ya, let's say seperti itu ya. Oke. Ya nanti ini kita bisa bahas lebih mendalam di sini ya.
ada deification ini, dan juga tubuh kebangkitan ya, dan kebangkitan universal ini. Seperti apa sih kita, tubuh kita seperti apa, atau keadaan kita nanti ketika terjadi kebangkitan ya. Yang jelas bahwa polanya itu adalah Kristus itu yang berinkarnasi ya, berinkarnasi dari Roh Kudus dan dari perawan Maria gitu. Oke. Nah, ini memang dia cuma mengatakan begini, tapi sebetulnya dampaknya itu nanti kalian bisa baca di ini ya, di poin 17 ini ya, kuliah katekisasi 17 itu, atau nanti kita bahas dalam universal resurrection ini ya. Ini juga menarik, satu pertanyaan buat kita ya. Seperti apa sih kita tuh mengalami keselamatan yang seutuhnya gitu ya, atau seperti apa sih keadaan kita nantinya kelak ya. Kalau dikatakan teosis itu kayak gimana gitu ya, atau tubuh kita atau kita mengalami berpartisipasi dalam kodrat ilahi itu seperti apa gitu ya. Apakah kodrat kita manusia itu jadi Allah, atau kita tetap manusia tetapi di dalam anugerah Allah gitu. Oke, ini memang satu topik yang cukup penting ya. Nanti kita akan bahas di sini. Tapi kalau di sini tidak disinggung sih ya, tidak disinggung secara lengkap, hanya sederhana gitu ya. Tapi pembahasannya ada yang lebih lengkap. Oke, karena melalui Hawa, seorang perawan, kematian datang, maka melalui seorang perawan, atau lebih tepatnya dari seorang perawan, kehidupan akan muncul. Nah, ini paralelnya dengan Hawa ya. Oleh Hawa, kematian datang, tapi oleh Maria, sang perawan itu juga, kehidupan itu muncul. Oke, Hawa waktu itu masih perawan sebelum jatuh ke dalam dosa. Ya, dan dia digoda oleh ular. Oke. Demikian juga Gabriel membawa kabar baik kepada Maria. Nah, ular itu diparalelkan dengan Gabriel di sini ya. Ini ada di 12 ya, kuliah katekisasi 12 ada di sini. 12 berapa ini? 15 ya. 12-15. Nah, ini dia. Ini ya. Oke. Dan kemudian dia datang. Ini malaikat Gabriel adalah saksinya yang membawa kabar baik kepada banyak orang. Perawan Theotokos saksinya, dan palung yang penuh berkah itu adalah saksinya. Oke, ini tentang poin tentang ini ya, inkarnasi dari Roh Kudus dan perawan Maria. Kemudian, nah dia menjadi manusia. Tuhan telah mengambil ke atasnya apa yang diperlukan oleh manusia, sebab karena manusia ingin disapa oleh seorang yang serupa dengan dia, maka Juru Selamat mengambil rupa dan sifat Allah yang sama dengan dia, supaya manusia lebih mudah diajar. Manusia yang telah meninggalkan Allah telah membuat patung-patung yang serupa dengan manusia. Jadi kalau dia berinkarnasi, dia mengambil kodrat manusia, kemudian dia jadi manusia. Jadi manusia ini, supaya manusia itu meninggalkan patung-patung, ya. Manusia itu meninggalkan ilah-ilah palsu gitu. Oke. Manusia yang telah meninggal Allah telah membuat patung-patung yang serupa dengan manusia, dan karena yang serupa dengan manusia itu tidak sungguh-sungguh disembah, maka Allah telah menjadi sungguh-sungguh manusia, supaya ketidakbenaran itu dimusnahkan, ya kan? Dengan senjata itulah kita diselamatkan, yang olehnya iblis memperalat kita. Tuhan mengambil kodrat yang serupa dengan kita supaya dia dapat menyelamatkan kodrat manusia. Dan dia mengambil kodrat yang sama dengan kita supaya kepada yang kurang dia memberikan kasih karunia yang lebih besar, supaya manusia yang berdosa dapat memanggil bagian dalam Allah. Jadi dia menjadi manusia itu jelas bahwa Allah menjadi manusia itu jelas supaya dia bisa mengambil kodrat kita, dan kodrat kita itu
akhirnya menjadi baru, ya. Dia dengan cara dia memberikan kasih karunia yang lebih besar. Maksudnya dia memberikan kodrat yang baru itu kepada kita. Oke? Nah, Kristus adalah dua kodrat, manusia dalam hal yang kelihatan, tetapi Allah dalam hal yang tidak kelihatan. Ya, dia sungguh-sungguh makan sebagai manusia sama seperti kita, karena dia mempunyai perasaan yang sama dengan kita. Dia memberi makan dengan 5 roti kepada 5.000 orang sebagai Allah. Dia sungguh-sungguh mati sebagai manusia dan membangkitkan orang yang sudah 4 hari mati. Jadi sebagai manusia dia mati, tapi dia bisa membangkitkan orang yang sudah 4 hari mati. Tidur dalam perahu sungguh-sungguh sebagai manusia, tapi bisa berjalan di atas air sebagai Allah. Ya. Nah, meskipun dia dihina sebagai manusia dan dipukuli sebagai manusia, tapi dia diakui oleh makhluk ciptaan itu sebagai Allah. Karena matahari ketika melihat Tuhan yang murka, menyembunyikan cahaya dan kegentaran karena tidak tahan melihatnya. Jadi ini pada waktu penyaliban Yesus, ya. Kemudian, sebab bukanlah satu ibadah jika kita menyembah manusia semata, bukan satu kesalahan jika kita menyebut dia sebagai Allah saja, tetapi terpisah dari kemanusiaannya. Sebab jika Kristus sebagaimana adanya dia adalah Allah, tetapi tidak mengambil rupa manusia, maka kita adalah orang yang paling asing dalam keselamatan, atau paling kasihan kata Rasul Paulus, ya. Biarlah dia dipuja sebagai Allah, tetapi biarlah kita percaya bahwa dia telah menjadi manusia. Karena tidak ada gunanya menyebut dia manusia tanpa kealahannya, dan juga tidak berguna jika kita tidak mengakui kemanusiaannya bersama dengan kealahannya. Marilah kita mengakui kehadiran Sang Raja dan Nabi. Oke, ini tentang Yesus yang menjadi manusia. Nanti banyak poin di katekisasi yang ke-12 ini, ya. Jadi kalian bisa baca. Oke, kita sekarang ini disalibkan juga untuk kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, dia telah disalibkan karena dosa-dosa kita. Jika kamu tidak menyangkalnya, maka tempat yang dapat dilihat oleh semua orang yang menyangkalnya, yaitu Golgota yang diberkati ini, yang oleh karena dia yang telah disalibkan di atasnya, kita sekarang berkumpul. Lebih jauh lagi, seluruh dunia telah dipenuhi dengan bagian-bagian kayu salib. Nah, setiap perbuatan Kristus adalah kebanggaan gereja Katolik, tetapi kebanggaannya yang paling utama adalah salib. Kita mengetahui hal ini, Paulus berkata, tetapi jauhkanlah daripadaku untuk bermegah kecuali dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan salib telah membuat terang bagi mereka yang tadinya buta karena ketidaktahuan dan telah membebaskan manusia yang terkukung oleh dosa. Dan telah menebus seluruh dunia manusia, dan janganlah kamu heran bahwa seluruh dunia telah ditebus oleh satu tebusan, karena bukan manusia biasa melainkan anak tunggal Allah yang telah mati untuknya. Jadi bahas tentang salib itu ada di poin 13 ini banyak, ya. Oke, ini kalian bisa jadi satu topik yang menarik sebetulnya tentang salib, ya. Saya belum lihat ada yang ini membahas ini secara detail, ya, tentang salib. Nah, ini kalau mau bisa bahas ini tentang salib. Ini di 13 ini tentang salib, ya. Tentang disalibkan dan dikuburkan. Ini artinya apa? Ya. Oke. Nah, ini di katekisasi yang ke-13 ini banyak bahas tentang teologi salib dan penguburan. Ya. Oke, dia selalu dimuliakan sebagai Allah, tetapi sekarang dia dimuliakan dalam memikul mahkota kesabarannya. Dia tidak menyerahkan nyawanya dengan paksa dan tidak dibunuh. Dia tidak dibunuh dengan cara yang keji, melainkan dengan kehendaknya sendiri. Dengarlah apa yang dikatakannya, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Aku menyerahkannya atas kehendakku sendiri kepada musuh-musuhku, sebab jikalau aku tidak menghendakinya, hal itu tidak mungkin terjadi. Karena itu dia datang dengan tujuan yang telah ditetapkannya sendiri dalam penderitaannya. Bersukacita atas perbuatannya yang mulia, tersenyum pada mahkota, bersorak-sorai karena keselamatan manusia, dan tidak merasa malu dengan salib, karena salib telah menyelamatkan dunia. Karena bukan manusia biasa yang menderita, tetapi Allah yang mengambil rupa manusia, yang berjuang untuk mendapatkan hadiah kesabarannya.
Ya, Adam jatuh dari pohon itu, kamu dibawa ke Firdaus, janganlah kamu takut kepada ular, dia tidak akan mengusir kamu sebab dia telah jatuh dari surga. Semua itu telah ditanggung oleh juru selamat yang telah memperdamaikan oleh darah salibnya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Oke, nah karena kita telah menjadi musuh Allah oleh karena dosa, dan Allah telah menetapkan bahwa orang yang berdosa itu harus dihukum mati. Oleh karena itu, salah satu dari dua hal ini harus terjadi. Allah yang menepati firman-Nya harus memusnahkan semua orang, atau dalam kasih setianya dia harus membatalkan hukuman itu. Tapi lihatlah hikmat Allah, dia mempertahankan keduanya. Untuk kalimatnya yang sederhana, untuk kalimat kebenarannya, dan untuk kasih setianya, pelaksanaannya, Kristus memikul dosa-dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa-dosa hidup untuk kebenaran. Ya, yang mati untuk kita bukanlah seekor domba secara harfiah. Dia bukanlah manusia biasa, dia lebih daripada seorang malaikat. Jadi artinya salib itu menjadi satu jawaban untuk mempertahankan bahwa Allah menepati firman atau perkataannya, tapi dia juga menunjukkan kasih setianya. Ya, menetapi firman-Nya itu ya tiap orang yang berdosa harus mati kan gitu. Tapi dia punya satu kasih setia ya, kasih gitu ya, dia tidak tidak memusnahkan semua orang gitu. Nah, maka salib menjadi satu-satunya cara ini ya, dia katakan di sini. Jadi pelanggaran-pelanggaran orang berdosa tidaklah sebesar kebenaran dia yang telah mati untuk mereka. Kita tidak berbuat dosa sebanyak dia yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita, tetapi dia telah menegakkan kebenaran, yaitu dia meletakkannya apabila dia mendakinya dan mengambilnya kembali apabila dia menghendaki. Dan meletakkan tangannya atas kayu salib supaya tangannya dapat menjangkau sampai ke ujung dunia, karena Golgota itu adalah pusat bumi. Oke, jadi pembahasan tentang salib, menderita, dikuburkan ini banyak di poin 13 ya. Coba kita baca ya, supaya kalian tidak bingung, karena ini potongan-potongan sih ya. Let's say coba baca di 13 ini tentang disalibkan dan dikuburkan. Coba poin 1, baca siapa Boy maju. Ya. Setiap perbuatan Kristus adalah alasan untuk menegakkan gereja Katolik, tetapi kemuliaan terbesarnya adalah di dalam salib. Dan mengetahui ini, Paulus berkata, tetapi Allah melarang untuk bermegah kecuali di dalam salib Kristus. Kenapa itu? Kok bermegah di dalam salib ya? Oke, coba baca. Di dalam Galatia pasal 15. Sebab sungguh ajaib bahwa orang yang buta sejak lahirnya dapat melihat di Siloam. Tetapi apakah artinya hal itu juga jika dibandingkan dengan semua orang buta di seluruh dunia? Adalah suatu hal yang luar biasa dan merupakan hal yang biasa bahwa Lazarus bangkit pada hari keempat, tetapi kasih karunia itu hanya diberikan kepadanya saja. Nah, jadi kalau Yesus menyembuhkan orang buta di Siloam itu nggak ada gunanya kalau semua orang buta di dunia itu nggak disembuhkan kan gitu kan. Kalau dia cuma membangkitkan Lazarus nggak ada gunanya buat kita, karena kita juga nggak dibangkitkan nanti kan. Nah itu maksud dia ya. Terus? Dan apakah artinya dibandingkan dengan orang-orang yang mati di dalam salib? Itu ajaib bahwa 5 roti dapat menjadi makanan bagi orang. Tetapi artinya itu bagi mereka yang telah mati dalam kebodohan di seluruh dunia. Itu ajaib bahwa dia yang telah dibelenggu oleh iblis selama berdosa dan dilepaskan. Tetapi apakah artinya hal itu bagi kita semua yang masih terbelenggu oleh belenggu dosa kita? Ya, jadi kalau misalnya kita Yesus membebaskan atau menyembuhkan orang dari kebodohan, dari belenggu iblis, apa artinya kalau kita masih terbelenggu oleh dosa? Nah itu ya. Terus? Tetapi kemuliaan salib telah membawa mereka yang buta karena ketidaktaatan kepada Tuhan, melepaskan semua orang yang terbelenggu oleh dosa dan menebus seluruh umat. Nah itu, tapi oleh salib telah membawa atau melepaskan semua orang dari belenggu dosa, menebus seluruh umat manusia. Ya, oke. Nah ini tentang salib. Ini nanti kalian bisa baca di sini nih, The Cross of Christ. Ya, tapi ini bukan hanya Kiril di sini.
berbagai macam pandangan ya dari para bapak gereja. Oke, yang kalau ini hanya khusus Kiril ya. Oke, tentang salib ya. Coba baca lagi deh beberapa poin ya. Nomor 2, baca lagi. Oke. Dan janganlah kamu heran bahwa seluruh dunia telah ditebus oleh satu. Karena bukan manusia biasa yang telah mati untuknya. Sebab itu jika dosa satu orang itu berusaha jangan berkuasa mendatangkan dunia, maka jika mau telah berkuasa atas dunia oleh pelanggaran satu orang itu, bagaimana tidak jika kehidupan orang berkuasa oleh? Nah, oke. Dan Roma pasal 17 Dan jika karena pohon makanan itu mereka diusir dari taman Firdaus, bukankah orang-orang percaya sekarang akan menjadi mudah masuk ke dalam Firdaus karena Yesus? Iya, jadi kalau karena pohon Adam dan Hawa diusir dari Firdaus, gara-gara pohon salib itu kita kembali masuk ke dalam Firdaus. Nah, lihat ininya ya paralelnya. Oke, terus jika manusia pertama yang dibentuk dari tanah membawa kematian pemikat salib, bukankah dia yang membentuknya dari tanah untuk membawa kehidupan kekal? Karena dia adalah hidup itu sendiri. Jika Pineus ketika menjadi ganas dan membunuh orang yang berwajah telah merendahkan murka Allah, bukankah Yesus yang tidak membunuh orang lain tetapi menyerah dirinya sendiri sebagai tebusan? Dan di 1 Timotius pasal 2 ayat 6 telah melenyapkan murka Allah yang menimpa umat manusia. Oke, ya itu ya gambaran paralelnya. Poin 3. Sebab itu janganlah kita menjadi malu karena saling juru selamat kita, tetapi hendaknya kita berbenah di dalam. Sebab pemberitaan tentang salib adalah yang menjadi suatu batu sandungan dan untuk orang lain suatu kebodohan. Tetapi untuk kita keselamatan, dan bagi mereka yang akan binasa pemberitaan itu adalah kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah sebab bukan manusia yang biasa yang telah mati untuk kita, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tetapi anak Allah yang telah menjadi manusia. Lebih jauh lagi jika anak domba itu di bawah pimpinan Musa memutusi pimpinan. Keluaran pasal 12 ayat 3 jauh-jauh. Bukankah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dalam Yohanes pasal 1 akan membebaskan kita dari dosa-dosa kita? Darah anak domba tidak berdosa telah memberikan keselamatan, dan bukankah darah anak domba Allah akan jauh lebih menyelamatkan? Barang siapa tidak percaya akan kuasa Dia yang menyelamatkan, hendaklah ia bertanya kepada setan-setan, dan barang siapa tidak percaya akan perkataannya, hendaknya ia percaya akan apa yang dilihatnya. Banyak orang telah disalibkan di seluruh dunia, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang ditakuti oleh setan-setan. Bahkan ketika mereka melihat tanda salib Kristus yang telah disalibkan kita, mereka bergetar. Jadi orang yang disalibkan itu zaman itu bukan cuma Yesus ya, banyak penjahat disalibkan. Tetapi setan takut kepada satu orang yang disalibkan itu. Terus? Sebab orang-orang itu telah mati untuk dosa-dosa mereka, tetapi Kristus telah mati untuk dosa-dosa mereka. Sebab ia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu daya di dalam. Bukan Petrus yang mengatakan hal ini, karena jika demikian kita akan curiga bahwa ia memihak kepada dulunya. Tetapi Yesayalah yang mengatakannya, yang tidak hadir bersamanya dalam daging, tetapi di dalam roh membuatkan kedatangannya dalam daging. Namun, mengapa sekarang membawa Nabi hanya sebagai saksi? Ambillah sebagai saksi Pilatus sendiri yang telah menjatuhkan hukuman atas dia. Tanya, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang. Dalam Lukas pasal 23 ayat 14. Setelah menyerahkan dia dan membasuh tangannya, Pilatus berkata, aku tidak bersalah atas darah orang yang benar ini. Dalam Matius pasal 27 ayat 20. Ada lagi seorang saksi lain tentang ketidakberdosaan Yesus, yaitu penyamun, orang yang pertama kali masuk ke dalam Firdaus, yang menegur temannya dan berkata, kita menerima upah yang pantas dari perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah, karena kita semua, baik kamu maupun aku,
Dan di sini ada waktu ia lihat. Oke, jadi apa yang kita simpulkan? Bahwa ini membuktikan bahwa salib atau anak manusia yang disalib ini bukanlah manusia biasa gitu ya. Ya kan? Dia adalah anak Allah. Buktinya seperti kata Petrus ya, tidak ada dosa, tidak ada tipu muslihat dalam dirinya. Dan dia ada saksi seperti misalnya dari Pilatus sendiri. Ya, berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Ya. Oke, coba poin 4 baca siapa? Bisa TV kelihatan? Ya. Yesus benar-benar menderita untuk semua manusia karena salib karena ini. Jika tidak, maka penyusupan kita juga adalah Yesus. Kematiannya bukanlah sekedar show ya, pertunjukan ya. Karena dengan demikian kan luar biasa. Jika kematiannya hanyalah sebuah pertunjukan, maka benarlah apa yang dikatakan oleh mereka yang berkata, kita ingat bahwa si pendusta itu telah berkata ketika ia masih hidup, sudah 3 hari aku akan bangkit. Matius 27. Penderitaannya sungguh nyata sebagai benar-benar disalibkan dan kita tidak malu karenanya ia disalibkan dan kita bahkan kita berubah karenanya. Sebab meskipun sekarang aku harus menyangkalnya, di sini ada Golgota yang menyangkal aku. Di dekatnya kita sedang berkumpul. Kayu salib menyangkal aku yang kemudian disebarkan sedikit demi sedikit ke seluruh dunia. Aku mengakui salib karena aku tahu. Sebab jika setelah disalibkan dia, mungkin aku tidak mengakuinya karena aku mungkin akan menunjukkannya dan buatku. Tetapi sekarang kebangkitan telah mengikuti salib, aku tidak malu. Iya, jadi jelas bahwa kenapa kita bermegah kepada salib. Karena salib itu penembusan yang apa? Yang membawa kita kepada kebangkitan gitu ya. Oke, jadi salib itu bukan ilusi atau sebuah pertunjukan, tapi memang benar-benar Yesus menderita untuk semua manusia. Ya. Oke. Poin 5. Coba baca lagi, Vi. Dalam keadaan sebagai manusia biasa, ia disalibkan tetapi bukan untuk dosa-dosa yang sama. Sebab ia tidak dihukum mati karena ketamakan, karena ia adalah seorang buruh yang hidup dalam kemiskinan, dan tidak pula karena percabulan, karena ia sendiri berkata dengan jelas, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia. Ini saya pasal 5 bukan karena memukul atau menampar dengan sang karena yang memberikan pipi yang lain kepada orang yang memukul, bukan karena mereka Taurat karena ia adalah penggenal Taurat, bukan karena mencaci maki seorang nabi karena dialah tidak menipu orang yang mempunyai karena ia melayani tanpa upah dan bukan cuma-cuma, tidak berbuat dosa dalam perkataan atau perbuatan atau pikirannya. Dia yang tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu muslihat di dalam mulutnya. Yang apabila ia dicaci maki, ia tidak mencaci maki lagi, dan apabila ia menderita, ia tidak mengancam. Tidak mengancam yang datang ke dalam penderitaannya, bukan dengan terpaksa, melainkan dengan rela. Ya, jika ada yang menghalangi dia berkata sekarang, menyalah daripadamu, ia akan berkata lagi, menyalah daripadaku. Oke, apa yang disebutkan poin 5 ini? Nah, ini membuktikan bahwa dia yang disalibkan itu bukan untuk dosa-dosa dia atau karena dia bersalah maka dia disalibkan. Tapi dia disalibkan oleh karena dosa-dosa manusia. Gitu. Oke. Poin yang ke-6. Jadi kalian misalnya kalau mau ringkas ya itu ya ambil 1-2 poin yang bisa menjelaskan itu. Nah, oke, poin ke-6 coba baca Lirin. Kenapakah kita dapat diyakinkan bahwa ia datang pada penderitaan yang gembira?
orang lain yang tidak mengetahuinya mati dengan tidak rela, tetapi dia telah mendapatkannya tentang sengsalanya. Dia telah anak manusia diserahkan untuk mencari. Tapi tahukah kamu mengapa sahabat manusia ini tidak menghindar dari maut? Ia tidak menghindar dari maut supaya jangan seluruh dunia binasa oleh dosa-dosa. Lukas pasal 9 ayat 4. Lihatlah kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan dan diserahkan dalam Lukas pasal 9 ayat 5. Dan tahukah kamu bahwa salib adalah kemuliaan bagi Yesus? Dengarkanlah perkataannya sendiri, bukan perkataan saya. Yudas telah menjadi tidak tahu berterima kasih kepada tuan rumah dan hendak mengkhianatinya. Baru saja ia meninggalkan meja dan minum cawan berkatnya sebagai imbalan atas kekeringan keselamatan. Ia ingin menumpahkan darah orang benar. Dia yang telah makan dari rotinya mengangkat kumitnya melawan dia. Tangannya baru saja menerima karunia yang diberkati dan saat ini pengkhianatan ia merencanakan kematiannya. Ketika ia ditegur dan mendengarkan perkataan itu, ia berkata, engkau telah menyatakannya. Matius pasal 26 ayat 5. Lalu ia pergi lagi dan berkata, saatnya telah tiba bahwa anak manusia dimuliakan dalam Yohanes pasal 12 ayat 3. Tidakkah kamu melihat bahwa ia mengetahui bahwa salib kemuliaannya yang sebenarnya? Jika demikian, tidakkah Yesaya merasa malu karena dan apakah Kristus merasa malu karena mati bagi dunia? Sekarang anak manusia dipermuliakan. Yohanes 13 ayat 31. Bukan berarti ia tidak memiliki kemuliaan sebelumnya sebab ia telah dipermuliakan dengan kemuliaan yang telah ada sebelum dunia dia. Ia telah dimuliakan sebagai Allah, tetapi karena ia akan dimuliakan dengan menggunakan mahkota kesabaran. Ia menyerahkan nyawanya bukan karena paksaan dan ia tidak dibunuh dengan kekerasan, tapi atas kehendaknya sendiri. Dengarlah apa yang ia katakan, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Aku menyerahkan atas kehendakku sendiri karena musuh-musuhku. Sebab jikalau aku tidak menghendakinya, hal itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, dia datang atas tujuannya sendiri untuk penderitaannya, bersukacita dalam perbuatan yang mulia, tersenyum pada mahkota, bergembira karena keselamatan umat manusia. Tidak malu dengan salib itu untuk menyelamatkan dunia. Sebab bukan manusia biasa yang menderita, tetapi Allah yang mengambil rupa manusia yang berjuang untuk mendapatkan hadiah kesabaran. Oke, jadi apa yang bisa disimpulkan dari poin 6 ini? Nah, bahwa yang dia disalibkan itu dia menderita untuk kita bukan dengan paksaan, ya kan? Tapi dengan kerelaan. Nah, itu intinya, ya. Sehingga waktu dia menyerahkan nyawanya pun itu bukan dengan paksaan, tetapi dia sendiri yang menyerahkan nyawanya atau jiwanya, ya. Oke, poin 7. Coba baca lagi, Lirin. Tetapi orang-orang Yahudi menentang hal ini selalu siap seperti mereka untuk tidak mau percaya dan untuk percaya. Sehingga untuk itulah Nabi yang baru saja dibacakan berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada berita yang kami beritakan? Yesaya 52 ayat 15. Orang Persia akan percaya, tetapi orang Ibrani tidak akan percaya. Mereka akan melihat kepada siapa ia tidak pernah dibicarakan, dan mereka yang tidak pernah mendengar akan mengerti, dan mereka yang mempelajari perkara-perkara itu akan menyia-nyiakan apa yang dipelajari. Mereka menentang kita dan berkata, jika demikian, apakah Tuhan harus menderita? Apakah tangan manusia berkuasa atas kedaulatannya? Bacalah kitab rakaman, karena di dalam kitab rakaman itu Yeremia yang meratapi engkau menulis yang patut didapati. Dia telah melihat kebinasaanmu, dia telah melihat kemunduranmu, dia telah meratapi Yerusalem yang berbunuh, sebab Yerusalem yang sekarang tidak akan diratapi sebab Yerusalem yang dahulu dijadikan Kristus. Ya, tetapi Yerusalem yang sekarang menyembah dia. Sambil meratap ia berkata, nafas dari wajah kita, Kristus Tuhan telah diambil dalam kebinasaan kita. Apakah aku menyatakan pandanganku sendiri? Lihatlah ia bersaksi kepada Tuhan Kristus yang dirampas oleh manusia. Nah, apa yang harus diikuti dari ini? Katakanlah kepadaku, wahai Nabi, dia berkata, tentang dia kami berkata, di bawah naungannya kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Karena ia menandakan bahwa anugerah kehidupan tidak lagi tinggal di Israel, tetapi di antara bangsa-bangsa lain. Oke, poin 7 ini tentang apa? Penyaliban Kristus itu tidak apa? Atau orang-orang Yahudi ini tidak percaya ya bahwa penyaliban Kristus itu adalah untuk
penebusan dosa-dosa mereka. Ya, dan ini sudah dinubuatkan dalam kitab para nabi, misalnya Yesaya. Ya, misalnya Yesaya 52:15 dikatakan, Tuhan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami beritakan? Nah, itu apapun dalam ratapan Yeremia juga, ya kan? Oke, poin 8, coba baca siapa ya? Nofri. Poin 8, tapi karena telah banyak yang mereka persoalkan, marilah dengan bantuan doa-doamu, karena waktu yang singkat ini, dengan kasih karunia Tuhan, kami akan menyampaikan beberapa kesaksian tentang sesuatu itu. Sebab segala sesuatu tentang Kristus telah dituliskan, dan tidak ada yang meragukan, tidak ada yang tidak ditulis. Jadi semua itu sudah tertuliskan. Nanti kamu lihat rinciannya ya, misalnya dia dipasang mahkota duri, dikasih jubah, ditusuk lambungnya, dia disalibkan bersama dengan penjahat, itu semua sudah dinubuatkan. Semua itu tertulis pada lolo para nabi, dituliskan jelas, bukan pada lolo batu, tetapi pada Roh Kudus. Kamu telah mendengar Injil berbicara tentang Yudas, bukankah kamu harus menerima kesaksian tentangnya? Kamu telah mendengar bahwa ia ditikam lambungnya dengan tombak, tidak kamu mau memeriksa apakah hal itu juga ada tertulis? Kamu telah mendengar bahwa ia disalibkan di taman, tidakkah kamu menyelidiki apakah semua itu juga ada tertulis? Kamu telah mendengar Terus? Kamu telah mendengar bahwa yang dijual dengan harga 30 perak. Tidakkah kamu mau mencari tahu dari mana yang mau mengatakan? Dari mana yang mengatakannya? Kamu telah mendengar bahwa ia diberi angkuh pasal. Pelajari di mana hal itu juga. Kamu telah mendengar bahwa dia dibaringkan di dalam sebuah batu dan sebuah batu diletakkan di atasnya. Tidakkah kamu harus menerima kesaksian ini juga dari Nabi? Kamu telah mendengar bahwa dia disalibkan bersama-sama dengan tidak kamu harus menyelidiki apakah hal itu juga ada tertulis. Kamu telah mendengar bahwa ia telah ditemukan, tidak kamu harus melihat apakah keadaan kebetulan yang sudah tertulis dengan tepat. Kamu telah mendengar bahwa ia telah bangkit, tidak kamu melihat apakah kami memperbaikkan kamu dalam mengajarkan hal-hal ini. Sebab perkataan kami dan pemberitaan kami karena dengan hikmat manusia yang hidup. Kami tidak membangkitkan hidup muslihat, karena tipu muslihat itu akan berbokal, dan kami tidak akan menaklukkan perkataan Tuhan perkataan, karena perkataan itu akan berakhir. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Sebab Korintus 1 ayat 23. Dan telah diberitakan sebelumnya oleh para nabi. Tetapi engkau, aku berdoa, terimalah kesaksian itu, dan materi Allah di dalam hatimu. Dan karena kesaksian itu banyak dan sisa waktu kita dipersempit menjadi waktu yang singkat. Dengan karena sekarang beberapa yang lebih sisa waktu bersingkat. Dan setelah menerima yang berulang ini, dengan tekun dan carilah yang sebutnya. Karena tanganmu hanya terus berdebat, tapi tanganmu juga siap untuk bekerja. Allah memberikan segala sesuatu dengan cuma-cuma. Sebab jika seorang yang antara kamu kekurangan nikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang diberikannya. Yakobus 1 ayat 5. Dan ia akan menerimanya. Kiranya ia melalui doamu mengerjakan hikmat perkataan kepada kami yang berkata iman kepada ini. Oke, ini artinya apa? Bahwa apa yang disalibkan, apa yang terjadi pada peristiwa salib dan penguburannya itu semuanya tertulis di dalam apa? Perjanjian lama. Jadi apa yang diberitakan kita ini misalnya tentang salib, tentang penguburannya, itu kan bukan berita omong kosong gitu. Ya, tetapi sudah dibuatkan atau sudah ditulis bahkan. Nah, makanya kita tidak perlu malu dengan salib. Ya. Dan takut dengan salib. Kalau kita takut dengan salib, kita sama dengan si iblis yang takut dengan salib. Ya. Oke, coba baca lagi. 9. Poin yang 9. Marilah kita mencari kesaksian-kesaksian tentang sengsara Kristus, karena kita berkumpul bersama, bukan untuk membuat ekspositif dekoratif tentang kitab suci, melainkan untuk mendapatkan pengesahan tentang
apa yang telah kita percayai. Sekarang kamu telah menerima dari saya kesaksian tentang kedatangan Yesus dan tentang Dia yang berjalan di atas air. Sebab ada tertulis jalan kepada di atas air. Juga tentang berbagai kesembuhan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu, sekarang mulai dari mana penderitaan itu dimulai. Yudas adalah pengkhianat dan ia datang melawan Dia dan berdiri di situ sambil berkata-kata tentang Dia. Tetapi ia berencana berperang. Mengenai Dia, Thomas pun berkata, sahabat-sahabatku dan tetangga-tetanggaku mendekati untuk melawan aku dan berdiri. Dan lagi, berkata mereka daripada minyak, mereka adalah sombong. Salam guru, Matius 26 ayat 29. Namun ia mengkhianati sampai mati, ia tidak merasa malu dengan peringatannya ketika ia berkata, Yudas, apakah engkau mengkhianati anak manusia dengan sebuah jiwa? Masuk ayat 28. Karena apa yang dia katakan kepadanya hanya ini, ingatlah namamu sendiri, Yudas dan pengakuan. Kamu telah membuat perjanjian, kamu telah menerima uang, cepatlah mengaku. Ialah, janganlah luput dari pujian-pujianku dalam kesedihan. Sebab mulut orang fasik dan itu telah terbuka dari kamu. Mereka telah berkata-kata melawan aku dengan lidah yang licik. Mereka telah mengeluh aku dengan kata-kata yang licik. Tetapi bahwa beberapa imam kepada juga ada di sana, dan bahwa ia diberi pintu kota. Kamu telah mendengar sebelumnya. Kamu ingat penjelasan Mazmur yang telah memberitahu waktu dan tempatnya. Bagaimana mereka kembali pada waktu petang dan kelaparan seperti anjing-anjing lalu menutup kota itu. Oke, jadi misalnya contohnya ayat 9 itu tentang Yudas ya, yang mengkhianatinya. Nah ini ada di dalam Mazmur sebetulnya. Ya, sahabat-sahabatku dan tetangga-tetanggamu mendekat untuk melawan aku. Ya, Kristus memiliki seorang murid bernama Yudas, ya, yang lebih kurang 3 tahun melayani bersama, tetapi melawan dia. Ya, oke, kita lanjut aja poin 10. Coba baca Jessica. Dengarkanlah juga tentang 30 dan angka pada mereka. Jika itu baik binatangmu, berikanlah kepada aku atau tolaklah. Nah, itu ada di dalam mana? Zakaria. Oke. Dan sisanya. Satu harga yang harus dibayar sedang menyembuhkan orang kita dan aku menerima harga yang lain yaitu syukur, pembinaan, dan penyembahan. Tidakkah kamu melihat bagaimana dan mereka menimbang hargaku 30 perak, betapa besarnya buat itu, dan tak tergoyahkannya. Setelah ia berkata bahwa 10 atau 20 melayankan 30 tepat seperti jumlah mereka. Katakanlah juga apa yang akan terjadi dengan harga itu, wahai Nabi, karena ia yang menerimanya dia mengembalikannya. Dan setelah ia mengembalikannya, tadi dengan Harga itu. Dengan harga itu, Nabi berkata, lalu aku mengambil 3 dan melihat dan dibuka Injil dengan membuat Nabi. Yudas katanya bertobat lalu melimpahkan uang perak baik Allah. Oke, jadi satu membuangnya ke tempat pengecoran, satu ke bait Allah, gitu ya. Nah, pengecoran gitu. Nah, nanti kita lihat apa hubungannya dengan bait Allah di sini ya. Coba baca lagi yang 11. Karena mereka yang menolak oleh para nabi satu film mengatakan bahwa nabi melimpahkannya ke dalam tempat pencuran dan di film lain Injil mengatakan
aku memberikannya kepada tukang peri. Nah, ini kok beda gitu ya. Oke, penjelasannya gimana? Dengarlah betapa benarnya semua hal itu. Sebab orang-orang yang tidak berhati-hati, yaitu imam-imam besar, mereka berikan dan semua bertobat dan berhati. Aku telah berdosa karena aku telah menyerah darah tidak bersalah. Mereka berkata, apakah artinya itu bagi kami? Lihatlah itu, apakah itu tidak ada bagimu, hai para penyalib? Tetapi apakah dia yang menerima dari Tuhan? Dan apakah para penyalib tidak akan melakukannya? Lalu mereka berkata di antara mereka sendiri, tidak halang memasukkannya ke dalam keharaan, karena itu adalah hal negara. Dari mulutmu sendiri keluarlah sedangkan itu cuma jika kamu melakukan kebenaran dengan mengalihkan Kristus, mengapa kamu tidak menerima upahnya? Tetapi pokok persoalannya ialah bagaimana mungkin tidak ada pertentangan. Injil mengatakan, tukang periuk dan nabi mengatakan, tukang periuk tidak, tetapi bukan hanya kalau yang jadi pandai emas atau pandai tenaga yang memiliki tempat pengecoran, tetapi para pembuat tembikar juga memiliki tempat pengecoran untuk rakyat mereka. Mereka mengayat tanah yang halus, kaya dan bersih dari sedikit, dan memisahkannya dari kotoran lalu menggunakan karena dia itu terlebih dahulu dengan air sehingga mereka dapat mencucikannya dengan mudah ke dalam bentuk yang diinginkan. Lalu mengapa kamu bertanya-tanya mengapa itu mengatakan kelas tentang ladang periuk, sedangkan Nabi mengatakan membuat bisnis seperti sebuah petani, sebab membuat di banyak tempat bersifat. Oke, jadi di tempat tukang periuk itu juga ada namanya tempat pengecoran untuk tanah liat mereka. Jadi itu sama ya, tidak perlu diragukan kok berbeda gitu ya dengan apa yang dibuatkan dengan apa yang terjadi. Nah di situ menjelaskan bahwa ya di tukang periuk atau tukang itu juga ada tempat pengecoran dari tanah liat atau bentuk tanah liat. Itu maksudnya dia mau menjelaskan itu. Oke. Coba baca lagi, Raymond. 15. Mereka memberitahu Yesus dan membawanya ke rumah yang besar. Dan maka kami belajar dari mengetahui bahwa itu tidak ada Yesus. Saya berkata, celakalah jiwa mereka, karena mereka akan mengalami kesenangan jahat pada diri mereka sendiri. Dan mengatakan mereka kita menikah orang benar setiap menyusahkan kita. Dan sungguh celakalah jiwa mereka. Mari kita lihat bagaimana Yesaya dipotong, namun setelah itu bangsa itu dipulihkan. Yeremia dicampakkan ke dalam lubang perigi, namun bukan orang yang disembuh, karena dosanya lebih dalam, karena dosanya lebih ringan sebab dosa itu terhadap manusia. Tetapi ketika orang-orang yang lebih berdosa bukan terhadap manusia, tetapi terhadap Allah dalam kodrat manusia, celakalah jiwa mereka. Marilah kita minta orang benar. Tidak bisakah yang membebaskan dirinya sendiri, kata orang, dia yang telah membebaskan Lazarus dari gunung maut pada hari yang keempat, dan yang telah melepaskan Petrus dari gunung penjara. Para malaikat sudah siap sedia dan berkata, marilah kita campakkan belenggu itu, tetapi mereka menahan diri karena Tuhan menghendaki mereka mengalaminya. Sekali lagi, dia dibawa ke kursi pengadilan di hadapan para tua, dan kami telah memiliki kesaksian tentang hal ini. Tuhan sendiri akan menghakimi orang tua umatnya dan para pembesarnya. Saya tidak. Oke, di dalam poin 12 ini yang kita bisa simpulkan. Kan Yesus diadili di ruang atau dihadapkan imam besar. Ya kan? Nah, ini juga sudah dinubuatkan di dalam Yesaya, dikatakan apa itu? Ini ya. Celakalah jiwa mereka karena mereka telah mengambil rencana jahat terhadap diri mereka sendiri yang mengatakan, marilah kita mengikat orang benar sebab ia menyusahkan kita. Ya kan? Kemudian di sini Tuhan sendiri akan menghakimi orang-orang tua atau tua-tua
dari umatnya dan para pembesarnya. Oke. Nah, ini tentang Yesus dibawa ke imam besar ya. Baca lagi Raymond 13. 13. Tetapi imam besar yang telah mencobai dia dan yang telah mendengar kebenaran itu jadi marah. Lalu yang memukul dia sehingga wajahnya terlihat bersahaya seperti matahari dan dipucat pasti karena dipukul oleh tangan-tangan yang durhaka. Orang lain juga datang dan meludahi wajahnya dan dengan ludah yang telah memukulkan orang yang buta sejak lahir. Maka kamu membalas Tuhan dengan demikian. Bangsa ini bodoh dan tidak bijaksana. Bahkan 32:6, Nabi itu bertanya, ya Tuhan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami sampaikan? Sebab sungguh luar biasa bahwa Allah adalah Allah dan tangan Tuhan harus memberikan hal seperti itu. Tetapi supaya mereka yang diselamatkan jangan menjadi tidak percaya. Roh Kudus menulis sebelumnya dalam pribadi Kristus yang mengatakan, karena Dia yang mengatakan semua itu, sesudah itu Dia sendiri adalah pelaku di dalamnya. Aku menyerahkan punggungku untuk disesah karena Pilatus telah menyesah dia, menyerahkan dia untuk disalibkan dan pipiku untuk dipukul dan wajahku tidak kupalingkan dari rasa malu karena dibidahi. Aku berkata seolah-olah meskipun aku tahu sebelumnya bahwa mereka akan aku bahkan tidak memalingkan pipiku karena bagaimana mungkin aku dapat mengenaskan murid-muridku terhadap kematian demi kebenaran. Seandainya aku sendiri takut akan hal ini, aku berkata, barang siapa mengasihi nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kalau aku mengasihi nyawaku, bagaimanakah aku dapat mengajak? Jika aku tidak mengajarkan, sebab itu pertama-tama, sekalipun ia adalah Allah, dia telah menderita tentang manusia, supaya kita yang oleh karena dia harus menarik penderitaan bersama dengan manusia, jangan menanggung malu. Kamu tahu bahwa hal-hal ini juga telah dituliskan dengan jelas oleh para nabi sebelumnya. Akan tetapi banyak sisa kitab suci yang kelewatan karena kekurangan waktu, seperti yang telah kukatakan sebelumnya. Karena jika kita menyelidiki semua dengan teliti, maka tidak ada satupun dari hal-hal yang berkenaan dengan Kristus yang akan ditinggalkan tanpa kesaksian. Oke. Jadi ini poin 13, misalnya nubuat tentang Yesus disesah gitu ya, atau Yesus dipukul ketika para imam besar itu marah ya. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam dalam kitab Yesaya ya. Ya Tuhan, siapakah yang percaya pada berita yang kami sampaikan? Sebab sungguh luar biasa bahwa anak Allah dan kamu harus mendengar hal seperti itu. Oke, misalnya juga di dalam perkataan ya, apakah Yesus akan melawan gitu ya jika dia dipukul. Nah, ini akan bertentangan dengan firman yang dia ucapkan ya. Misalnya tentang mengasihi musuh kan gitu ya, memberikan jika ada orang yang menampar pipimu yang sebelah, berikan pipimu yang sebelah lagi gitu. Nah, kalau Yesus pada waktu itu misalnya melawan dan sebagainya, bukankah dia menelan ludahnya sendiri gitu ya. Nah, ini kata Cyril ya. Jadi kalau misalnya dia mengatakan barang siapa mengasihi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Jadi kalau Yesus tidak mati, tidak menderita, nah ini bukankah bertentangan dengan firman yang dia ucapkan sendiri. Oke, kira-kira itu ya kesimpulannya. Kita baca lagi yang ke-14. Dewi. Setelah dibelenggu, dia datang dari Kayafas kepada Pilatus, mengkaini juga tertulis, ya, dan setelah membelenggunya, mereka membawanya pergi sebagai hadiah kepada Raja Jarim. Tapi di sini beberapa pendengar yang tajam keberatan, Pilatus bukanlah seorang raja. Untuk sementara waktu meninggalkan bagian utama dari pertanyaan ini. Bagaimana mungkin setelah membelenggunya, mereka membawanya sebagai hadiah kepada raja? Tetapi bacalah Injil. Ketika Pilatus mendengar bahwa Yesus berasal dari Galilea, dia mengirim dia kepada Herodes. Lukas 23 ayat 6-7. Karena Herodes pada waktu itu menjadi raja dan ada di Yerusalem. Dan sekarang perhatikanlah ketepatan perkataan Nabi itu.
Sebab ia berkata bahwa ia diutus sebagai hadiah karena pada hari itu juga Pilatus dan Herodes bersahabat. Sebab sebelumnya mereka bermusuhan. Karena dia yang pada waktu itu akan mengadakan kedamaian antara bumi dan langit, telah membuat orang-orang yang telah bersyukur dia menjadi orang-orang yang pertama-tama berdamai. Tuhan sendiri hadir di sana yang mendamaikan hati para pembesar dunia. Perhatikanlah ketepatan para nabi dan kesaksian mereka yang benar. Oke, jadi misalnya tentang dibawa kepada seorang raja. Jika dari Pilatus diserahkan kepada raja. Nah, ini kan sudah dinubuatkan. Nah, Yesus dibawa kepada Raja Herodes. Ya. Ya, karena pada waktu itu Herodes dia sebetulnya raja boneka ya, tapi dia berstatus gelar sebagai seorang raja dan ada di Yerusalem. Oke, kita break dulu deh. 3. Nanti kita masuk lagi 10 menit ya.